Hai Besti, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin collection my Binder budget. Jadi aku tuh belakangan ini tuh memang lagi nunggu project aku turun karena project itu jumlahnya cukup besar. Nah, cuman sayangnya aku nggak bisa recording budgeting karena dananya belum cair gitu. Jadi sekarang aku akan menjelaskan satu persatu karena ini juga keinginan dari Besti. Beberapa dari Besti yang emang udah kontak aku, terus mereka bilang kayak, "Kak, bikin dong budget binder collection dan jelasin satu persatu dari fungsi map tersebut." Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini adalah map cash envelopes ya. Sebenarnya ini termasuk cash envelopes karena ini akan diambil per bulannya atau per minggunya. Jadi ini bisa aku ambil kapan aja gitu ya. Yang pertama di sini ini itu untuk 10% atau per 10-an. Jadi kenapa aku taruh di sini? Ini aku udah ambil uangnya karena aku udah nggak bikin kemana perginya uangku yang versi aku ambil dari budgeting. Untuk bulan lalu itu sebenarnya untuk versi yang kemana perginya uangku itu nggak terlalu banyak aku beli barang. Biasanya aku cuma beli makan doang. Sama biasanya aku ngeluarin uang untuk kayak 10% per 10-an sama internet. Yang jelas-jelas itu nggak ada hal yang bisa aku share ke kalian gitu ya. Jadi akhirnya aku nggak bikin kemana perginya uangku. Dan kalau misalnya kalian kepo kemana perginya uangku itu apa sih Kak? Nah, kalian bisa tonton aja di video-video aku yang udah aku upload kemarin-kemarin, oke? Nah, yang pertama di sini ini 10% untuk per 10-an untuk mengembalikan apa yang sudah aku dapat dari Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua ini untuk internet. Jadi aku beli internet gitu. Kemarin aku kurang 7.000. Jadi ya untuk sekarang uangnya ini ada 60.000 di sini. Ini untuk internet dan aku belum pasang name tag-nya. Gak apa-apa. Saving. Nah, saving ini adalah emergency fund-nya emergency fund gitu. Jadi, kalau misalnya kalian ikutin video-video aku, ini merupakan uang emergency di mana aku punya uang emergency fund, tapi uang saving ini adalah emergency-nya emergency fund. Intinya, ketika uang emergency fund aku habis, baru aku bisa ambil dari sini. Tapi aku nggak mau uang saving ini sampai bener-bener kepake gitu. Nah, rencananya sih kalau misalnya saving ini udah cukup terkumpul banyak, aku bakalan masukin uang dari saving ini untuk uang aku nanti ya ketika aku sudah mau pensiun atau seperti apa. Nanti aku bakalan pakai uang dari saving ini untuk aku pensiun kayak gitu. Kemudian di sini ada emergency fund. Intinya ini buat tabungan masa depan juga sih. Tapi kenapa aku taruh di sini? Karena kan sekarang fungsi dari saving ini sendiri untuk emergency fund-nya emergency fund. Ya agak ribet sih ngomongnya. Emergency fund ya kayak biasa untuk dana darurat gitu ya. Kemudian ini, nah ini untuk persembahan atau kebutuhan-kebutuhan kalau aku mau pergi ke gereja. Di sini udah ada sedikit sih ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang aku pergi ke gereja dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ini untuk aku langganan Netflix, nonton, langganan Disney Plus, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk aku kalau misalnya pengen beli sesuatu juga, misalnya aku mau beli parfum, tapi aku nggak mau pakai uang dari Cares yang kayak ini. Jadi aku bisa pakai uang dari Cinti ini. Karena ini multifungsi juga sih buat aku, tapi ini yang bisa dibelanjakan gitu. Kemudian retirement ya seperti namanya ya, untuk dana pensiun. Selanjutnya untuk cares ini untuk aku beli skincare dan juga untuk aku beli body care, terus ya perawatan-perawatan lainnya seperti namanya cares gitu ya. Kemudian ada eating out. Nah, eating out ini seperti yang kalian tahu kalau misalnya kalian lihat video-video aku sebelumnya, untuk eating out ini sendiri biasanya kalau aku keluar makan, aku pakai uang dari eating out ini. Nah, selain itu juga kalau misalnya aku lagi keluar makan bareng orang tua ya, bukan teman-teman, dan aku punya keinginan untuk traktir mereka, aku pakai uang dari eating out ini. Jadi eating out ini tuh ya sebenarnya berpengaruh besar dan juga dananya cukup besar ya, karena bisa aja tiba-tiba aku pengen ngetraktir orang tua aku juga. Dan di sini ada 15.000 aja, tapi tenang aja soalnya ini tuh aku udah punya uangnya, cuman karena dananya belum cair, jadi aku belum bisa masukin ke
ini gitu, belum bisa masukin ke map ini. Selanjutnya selanjutnya adalah kendaraan atau transportasi. Nah, ini tuh karena aku belum punya mobil gitu ya, jadi aku berencana untuk punya map sendiri khusus untuk kalau misalnya aku mau naik Maxim, Gojek, atau Grab. Aku pakai uang transport ini untuk aku pergi kemanapun yang aku mau gitu. Oke, mari kita lanjut ke map yang kedua. Map yang kedua ini adalah sinking fund, di mana map yang kedua ini berisikan hal-hal untuk masa depan aku. Yang pertama di sini ada investasi, terus yang kedua di sini ada bisnis. Mungkin kalau nanti aku mau buka bisnis baru gitu ya, aku bisa masukin uang bisnis ini ke sini. Kemudian marriage atau pernikahan. Nah, di sini uang pernikahan itu sebenarnya sedikit ya, karena emang belum kelihatan juga sih calonnya, tapi aku harus sebaiknya memang aku harus nabung dari sekarang juga untuk marriage ini. Oke, terus untuk health. Untuk health ini sendiri sebenarnya untuk kayak misalnya nih tiba-tiba aku sakit atau mau beli sekecil mau beli betadine atau Hansaplast aja aku pakai uang health ini. Terus juga untuk kesehatan mata biasanya aku pakai biasanya aku pakai Softland. Jadi aku bakal ambil uang untuk beli Softland dari health ini gitu. Bukan masuk ke cares, karena cares itu khususnya untuk badan. Kalau health ini khususnya untuk kayak kesehatan dari mata aku atau kesehatan dari badan aku yang di dalam gitu ya. Terus give ini uang untuk aku ngasih ke orang kayak gitu. Dan selanjutnya back to school. Nah, ini tuh awalnya aku mau kuliah lagi ya. Seperti yang kalian tahu dulu aku tuh pengen banget kuliah lagi. Cuman sekarangan uang back to school ini sepertinya akan aku arahkan nanti kalau aku punya anak. Aku bakalan masukin uang ini ke dana pendidikan anak kayak gitu. Tapi untuk sekarang back to school ini masih aku fungsikan untuk aku kasih ke adik-adik aku yang masih sekolah sebagai uang jajan atau uang yang sekarang dia emang aku tiba-tiba pengen kasih, ya udah aku kasih ke dia kayak gitu. Tapi pada intinya back to school ini akan aku masukkan ke dana yang berkepanjangan atau dana sinking fund yang waktunya cukup panjang. Selanjutnya ini dia map yang sinking fund juga, tapi ini merupakan sinking fund yang cukup pemborosan dan penghedonan ya. Oke, yang pertama di sini self care. Self care ini kalau misalnya aku mau perawatan kayak misalnya aku mau perawatan muka, terus aku harus datang ke salon atau nail art, ini self care. Dan kebetulan aku ada 390 ini adalah bekas aku kayaknya warnain rambut dulu deh. Nah, cuman kebetulan di sini aku bayarnya sedikit-sedikit juga karena abis ini aku juga nggak ada perawatan apapun, jadi kayak ya udah gitu, aku nggak masalahin itu sih. Terus new phone. Nah, kebetulan karena new phone ini aku udah beli iPhone 12 dan aku belum ada keinginan untuk membeli HP baru lagi, jadi aku tidak menabung di sini kayak gitu. Selanjutnya untuk vacation, jelas ya vacation ini untuk liburan. Ya pokoknya pernak-pernik liburan lah, kalau misalnya aku mau pergi ke Surabaya atau kayak gimana, atau misalnya aku mau pergi ke satu tempat kayak Jepang atau Korea atau gimana ya, pokoknya aku pakai dana vacation ini. Meskipun aku nggak tahu kapan dipakainya, tapi yang jelas aku nabung aja dulu gitu. Clothing, untuk clothing ini aku ya seperti namanya ya aku pakai untuk kebutuhan aku beli baju, beli tas, beli sepatu, beli jam, dan aksesoris lainnya. New car, yes, aku mau beli mobil, cuman aku masih nabung dan aku masih bisa dibilang sekarangan itu aku masih yakin gak yakin untuk beli mobil, karena seperti yang kalian tahu ya, kan bensin, Pertamax, Pertalite itu lagi naik-naik banget, dan akhirnya itu membuat aku malas untuk beli mobil. Jadi lebih baik aku pakai Maxim aja gitu ya, atau misalnya pakai Gojek, Grab gitu. Jadi ya menurutku itu lebih hemat karena aku juga nggak terus-terusan keluar gitu. Kemudian di sini ada make up, ya seperti namanya ya, aku beli make up. Dan juga miscellaneous. Nah, miscellaneous ini adalah kalau misalnya aku mau beli kayak buku atau misalnya catatan-catatan gitu, atau
ballpoint, warna, dan lain sebagainya. Karena jujur aja aku tuh suka banget kan nulis, dan aku emang suka gitu journaling dan lain-lain sebagainya. Jadi emang miscellaneous ini fungsinya untuk itu. Tapi bisa jadi fungsi untuk kalau misalnya aku mau beli sesuatu yang aku nggak punya nih dari map-map yang sebelum-sebelumnya, aku pakai uang miscellaneous ini. Selanjutnya ini roll over, sisa dari earring out yang biasanya aku keluarin tiap bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke map yang lain, yaitu map ini yang menurutku paling apa ya, bisa dibilang kayak paling lama juga ya, yaitu map untuk rumah. Jadi nanti rencananya kan aku tuh punya rencana tuh banyak banget, dan sekarang untuk uang-uang ini aku sudah budgetkan sesuai dengan namanya ya. Untuk moving ini tuh belum aku share ke sini. Biasanya untuk map moving ini tiap bulan aku ambil uangnya, terus aku bagi di tempat tinggal, needs sama perabotan, terus sama household ini. Nah sayangnya untuk yang moving ini karena aku belum apa-apain, jadi ini fungsinya itu cuman untuk ngumpulin dananya aja, dan nanti aku bakalan bagi-bagi ke tempat tinggal, needs, dan juga perabotan. Jadi seperti itu untuk movingnya. Selanjutnya untuk tempat tinggal. Nah ini kalau misalnya nanti aku sudah menikah, aku bakalan mulai upgrade kan tempat tinggalnya. Nah jadi ini adalah tabungan untuk aku beli rumah. Dan di map challenge aku itu juga ada home deposit namanya. Itu sama home deposit sama untuk tempat tinggal ini. Jadi sebenarnya tanpa aku nabung di tempat tinggal ini, aku sudah nabung di home deposit itu. Kemudian di sini adalah kebutuhan atau needs. Nah ini tuh lebih ke kebutuhan sehari-hari aja ya, kayak aku mau groceries atau apa. Nah aku udah nabung dari sekarang untuk beli ini, karena menurut aku gini ya, ketika kita punya rumah baru, terus kita pindahan nih, baru aja kita pindahan, itu kan pasti ada kadang kerja, kadang enggak gitu ya. Apalagi kalau aku kan freelance, jadi belum tentu aku dapet. Ketika aku ambil jobnya, baru aku dapet. Kalau misalnya enggak, aku sibuk dengan pindahan, otomatis aku nggak dapet. Nah ini fungsinya untuk ngecover kalau misalnya aku lagi pindahan, terus aku nggak ada waktu untuk aku bisa ambil project. Nah ini fungsinya untuk aku bisa makan tanpa harus mikirin aku kerja gimana gitu. Intinya kayak gitu sih untuk needs. Nah perabotan ini ya seperti judulnya ya, kayak perabotan biasa. Ini sama kayak household, cuman kemarin kan household ini aku arahkan untuk yang sekarang. Kalau yang untuk perabotan ini aku arahkan untuk yang di masa yang akan datang ketika aku punya rumah sendiri, kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada perbedaan sih antara household sama perabotan, itu sebenarnya sama aja. Oke, kita lanjut ke map yang keempat. Salah guys, yang kelima, map yang kelima. Nah ini map yang kelima, kebetulan aku sudah kasih ini. Ini kayaknya yang kemarin deh. Ya jadi aku taruh dulu deh. Oke, yang pertama di sini ada YouTube stuff. Ini untuk aku giveaway ya. Jadi seperti yang kalian tahu, aku kan udah lama banget nge-YouTube dan aku belum adain giveaway yang bener-bener resmi. Dulu emang sering sih aku giveawayin kayak nominal 5.000, 10.000 gitu. Tapi untuk sekarang ini bener-bener giveaway yang aku pengen ngasih peralatan menabung yang lengkap buat kalian gitu. Dan juga buat para bestie yang follow Instagram aku @cintistudio kayak gitu, sama TikTok ya jangan lupa. Terus ini untuk bisnis challenge, ini gaji bisnis ya. Jadi untuk bisnis challenge ini aku kasih 5.000 per transaksi. Jadi misalnya aku ada 10 transaksi berarti 50.000. Kalau 55 berarti 11 transaksi kayak gitu. Ini untuk bisnis, dan sebenarnya ini untuk gaji aku juga sih. Kayak gitu. Home deposit ini seperti yang kalian tahu tadi. Untuk home deposit ini untuk DP rumah kalau nanti aku mau beli rumah gitu ya. Terus Christmas challenge ya, ini untuk Christmas nanti. Terus juga ini ada saving challenge 2 juta. Ini sebenarnya fungsinya aku masih belum tahu apa, tapi di sini aku udah kayak merencanakan juga untuk 2 juta ini mau aku bikin apa, tapi aku belum bisa floorkan ke kalian. Nantilah kalian akan tahu. Makanya jangan lupa subscribe ya supaya kalian tahu apa nih fungsi dari saving challenge yang 2 juta kali ini. Terus untuk angpau challenge ini aku mau kasih ke orang tua, jadi aku nabung dari sekarang juga.
Terus untuk saving challenge yang 6.100.000 ini untuk aku beli mesin. Jadi ini untuk Cinti Studio dan uang yang aku dapat ini pun dari Cinti Studio ya. Jadi saving challenge 6.100.000 ini bukan uang dari freelance tapi uang dari Cinti Studio. Selanjutnya yang terakhir adalah 2K challenge. 2K challenge ini lebih ke roll over ya. Kalau aku punya roll over, uang roll over aku masukin ke sini kayak gitu. Dan ini sudah lumayan lah terisi ya. Tapi aku rasa ini masih belum cukup untuk aku ambil. So ya, sekarang kita lanjut ke map yang terakhir. Nah ini dia map yang terakhir. Ini adalah map Cinti Studio. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan itu lebih ke challenge-challenge semua. Kalau yang ini bener-bener map Cinti Studio yang baru aja aku bikin videonya minggu lalu. 2 minggu lalu deng. So kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa nonton juga, dan ikutin terus ya perjuangan aku untuk mengatur keuangan Cinti Studio ini. Oke, yang pertama di sini ada binder dan zipper. Seperti namanya, ini untuk kulaan binder dan zipper karena aku kan nggak bikin sendiri akhirnya. Karena setelah aku hitung-hitung, costnya itu lebih mahal ketika aku beli sendiri daripada aku kula gitu. Dan aku belinya pun langsung dari Cina, jadi aku langsung bawa ke sini dan jadinya tuh dapatnya tuh lebih murah gitu. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja ke Cinti Studio di Shopee. Di TikTok Shop juga ada Cinti Studio namanya sama. So itu ada binder dan juga zipper. Selanjutnya ini bahan. Nah ini bahan yang diperlukan untuk aku beli case envelopes ya, case envelopes. Terus juga aku beli kertas, beli mesin beli bahan laminatingnya, terus lain-lain sebagainya lah kayak staples atau apa kayak gitu-gitu. Aku ambil dari uang bahan ini. Selanjutnya dari maintenance, ini seperti namanya ya, maintenance itu kalau misalnya aku kan punya laptop, aku punya printer. Nah kalau misalnya lagi rusak dan butuh maintenance, nah aku pakai uang dari maintenance ini. Selanjutnya ini gaji yang aku dapat per bulannya. Sebenarnya gaji ini fluktuatif ya, jadi kayak aku nggak mesti ngambil dari seberapa keuntungannya, itu biasanya aku kalikan 20% gitu. Jadi aku nggak ngambil bener-bener kayak 1 juta per bulan, enggak sih, karena aku juga mengikuti dari Cinti Studionya juga ya kayak gitu. Yang terakhir adalah deposit. Kalau untuk uang deposit ini sebenarnya aku sudah tahu mau pakai untuk uang apa, cuman untuk sekarang aku masih rahasiakan kepada kalian seperti biasa. Nanti kalian akan tahu tiba-tiba ada aja gitu. So kayak gitu. Dan ini dia, segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa subscribe, dan juga jangan lupa nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video apa yang bakalan aku upload. So, buat para bestie yang baru pertama kali nonton, hi bestie, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe supaya bisa jadi bestie aku. Dan ini dia map collection dan map collection aku, dan juga penjelasan-penjelasan ringkasnya tentang map yang sudah ada dalam Sinking Fund dan Case Envelopes aku. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.